Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nurus Safiana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Stefani Maryuni. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 1 Penawangan, mengajar mata pelajaran IPA. Oke, terima kasih Bu Stefani. Pada pagi hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi dengan tujuan nanti saya akan dapat melihat bagaimana pelaksanaan observasi di kelas. Iya, Bu. Nah, tentunya Ibu Stefani Maryuni dalam pra-observasi ini saya sebagai observer atau supervisor akan mengetahui bagaimana persiapan Ibu Stefani dan harapan nanti dalam pembelajaran akan memberikan hasil yang optimal kepada peserta didik. Iya, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Stefani, saya akan mengajukan beberapa hal terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, Ibu Stefani bisa menceritakan tujuan pembelajaran nanti yang akan dilakukan saat observasi di kelas seperti apa? Baik, Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan ada 3. Yang pertama nanti akan menjelaskan definisi dari zat aditif yang ada dalam makanan maupun minuman. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok nanti siswa diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam zat aditif yang terdapat dalam makanan ataupun minuman. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu siswa dapat mengklasifikasikan, dapat membedakan antara zat aditif alami maupun zat aditif buatan yang ada di dalam makanan maupun minuman. Oke, baik. Jadi ada 3 tujuan Iya, pembelajaran Bu. Ya, Bu, ya, yang nanti akan Ibu laksanakan saat kegiatan observasi di kelas. Nah, tentunya Ibu dalam mencapai ketiga tujuan tersebut, kira-kira area pengembangan apa yang nanti Ibu kembangkan saat pembelajaran di kelas? Baik, untuk nanti pembelajaran waktu di kelas, saya akan mengembangkan di bidang pengetahuan dan juga di bidang keterampilan, Bu. Dalam hal ini nanti pengetahuan saya ambilkan dari tes yang akan dilaksanakan di dalam siswa tersebut berdasarkan pengetahuannya. Kemudian keterampilannya saya ambil untuk area pengembangannya, yaitu saat dia melakukan praktikum. Demikian. Iya. Jadi ada 2 pengembangan yang akan dikembangkan gitu ya, tadi terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya Ibu, saya ingin mendengar untuk mencapai tujuan dari tujuan pembelajaran tadi dan untuk pengembangan yang akan dikembangkan oleh Bu Stefani, kira-kira strategi apa yang akan digunakan oleh Bu Stefani? Baik, berdasarkan modul pembelajaran yang akan saya lakukan, saya nanti akan menggunakan strategi pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran kesadaran sosial dan emosional. Kemudian model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu problem based learning dan juga dengan metode diskusi maupun praktikum terhadap siswa. Demikian, Bu. Oke, jadi secara garis besar tadi Ibu Stefani akan melakukan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional, dan menggunakan model problem based learning, dan untuk metodenya dengan diskusi seperti itu ya, Bu, ya. Nah, bagaimana Ibu untuk terkait dengan media pembelajaran yang akan digunakan Bu Stefani? Baik, untuk media pembelajarannya supaya anak-anak itu juga lebih mudah memahami materi, di sini nanti saya akan meminta anak-anak untuk membawa kemasan makanan atau minuman yang sering mereka konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian media yang lain saya akan menyiapkan PPT sehingga dengan PowerPoint itu anak menjadi tertarik. Kemudian saya akan menyediakan laptop juga, LCD, dan juga tidak lupa dengan adanya LK, Bu. Demikian untuk medianya. Ada beberapa media ini tentunya Ibu ya. Yang pertama tadi menarik sekali bahwa anak membawa kemasan makanan gitu ya, yang dari rumah gitu ya. Kemudian ada PowerPoint, kemudian laptop dan LCD. Nah, Ibu, untuk pelaksanaan nanti observasi di kelas, kapan Ibu akan dilakukan? Baik, untuk nanti pelaksanaan di kelas akan saya laksanakan hari Kamis, Bu. Di kelas Kamis 8C. Kelas 8C. Iya, kemudian nanti pas jam ke-3, 4, dan 5. Oke, jam ke-4 dan ke-5. Oke.
Nah, Ibu Stefani, saya sudah tidak sabar lagi nih untuk besok di hari Kamis ini insya Allah ya akan melakukan observasi di kelas dan saya sebagai observer atau supervisornya. Iya, Bu. Nah, terima kasih Bu Stefani untuk pelaksanaan pra observasi kali ini. Semoga nanti saat proses pembelajaran di kelas hasilnya memuaskan dan berdampak pada murid agar murid aktif dan tertarik untuk mengikuti pelajaran Bu Stefani. Iya. Terima kasih Bu Terima Stefani. kasih. Selamat pagi anak-anak. Untuk dipimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Sama apa? Telur. Apa lagi? Mie. Ada lagi? Tempe. Oke. Oh, sebelum kita mulai pelajaran hari ini supaya nanti kita tambah semangat, kita berdiri dulu ya. Kita ice breaking dulu. Ya. Baik, sesuai dengan yang saya minta kemarin, untuk hari ini kalian harus mempersiapkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Masih ingat ya pelajarannya apa hari ini tentang materi zat aditif. Oke, kita nyanyinya ice breaking ya. Ice breakingnya kita buat nyanyi lagu. Siapa suka kilo tepuk tangan. Siapa suka kilo, siapa suka cimol, siapa suka jejak tepuk tangan. Oke, baik, tepuk tangan dulu semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Stefani dalam pelajaran kita ya. Kemarin sudah saya sampaikan untuk belajar terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mohon maaf siapa yang hari ini tidak masuk? Siti ya. Oh, Siti tidak masuk. Baik, saya ingatkan lagi materi kita hari ini yaitu tentang zat aditif. Masih ingat materi sebelumnya? Ya, kita mempelajari materi tentang Sel. apa? Sel, terutama bagian yang terakhir yaitu apa? Sistem pencernaan ya. Baik, sistem pencernaan ada kaitannya dengan pelajaran hari ini yaitu tentang zat aditif ya. Baik, kita lihat dulu. Menurutmu ya, bagaimana makanan yang dapat menjaga kesehatan pencernaan kita? Bayangkan bagaimana bentuk, warna, dan rasa jajanan yang sering kalian beli di kantin. Ya, apakah kalian pernah mengalami gangguan pencernaan setelah mengkonsumsi makanan yang kalian beli dari luar? Pernah enggak? Misalnya apa? Misalnya sakit perut, sakit perut setelah makan apa? Apa? Makanan yang pedas ya. Kemudian sakit perut selain makanan yang pedas apa lagi? Makanan yang kadaluarsa ya, ada yang tidak higienis, yang tidak bersih. Jadi kalian kalau mau milih jajanan ya tolong milih jajanan yang sehat, yang bersih, yang bergizi. Jangan asal jajan. Ya, apalagi sekarang yang kalian suka itu biasanya makanan-makanan yang ada kata depannya ci tadi ya, yang kita nyanyikan tadi apa, ada contohnya apa lagi tadi? Cilok, cireng, cimol, cilung ya, pokoknya pakai ci itu ya, itu makanan termasuk makanan yang tidak sehat ya. Baik ya, kita lihat sekarang, coba diamati dulu di depan ada gambar apa? Roti. Lihat yang gambar A ya. Kemudian bandingkan yang ada di gambar B. Enak yang B? Ya, kalau menurut kalian A dan B memang menarik ya? B. Kenapa kok menarik? Ada warna-warninya. Kalau yang A? Tidak ada. Kalau pengetahuan kalian di dalam kehidupan sehari-hari, yang A ini namanya apa? Roti apa? Tawar. Kalau yang sebelah ini? Roti pelangi ya, atau bolu pelangi ya. Kalian mesti pengennya yang ini, yang warna-warni ya dah ya. Coba kita lihat lagi berikutnya. Wow, yang sebelah kiri A ini gambar apa? Es jeruk. Yang sebelah kanan madu, bukan, jus ya. Atau bisa juga apa, kalau yang ini ya,
kalian amati ini ada gambar apanya ini? Jeruknya alami atau enggak alami asli ya? Ya, jeruknya asli, berarti ini es jeruk yang dibuat dari jeruk asli. Sedangkan yang ini adalah minuman jeruk yang dalam kemasan. Dalam kemasan atau bisa dikatakan bahwa ini adalah minuman yang buatan, bukan yang alami. Oke, kalau kalian perhatikan ya tadi di sini ada warna-warni ada merah, kuning, hijau, biru. Sedangkan yang ini warnanya putih. Ya. Menurut kalian sehat yang mana? Yang A. Yang A, ya, yang A karena tidak ada pewarnanya. Kemudian yang berikutnya sehat yang A atau yang B? Yang A. Kenapa ada yang bisa menjawab? Coba Anggun. Ya Anggun silahkan menjawab. Karena alami, ya bahannya diperoleh dari bahan alam, tidak ada campuran zat kimia. Ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menjelaskan apa definisi dari zat aditif. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi jenis zat aditif yang ada pada makanan atau minuman. Macam-macamnya apa. Kemudian nanti kalian mengklasifikasikan. Ada beberapa zat aditif. Ya, kemudian nanti tinggal diklasifikasikan masuk bagian yang mana. Kemudian bisa membedakan mana yang termasuk zat aditif alami maupun zat aditif buatan. Ya. Baik, anak-anak sudah membawa yang saya minta kemarin. Bawa apa kalian? Membawa bungkus makanan ya, bungkus jajanan. Coba diperlihatkan semuanya, ya semuanya diangkat jajanannya dilihatkan, diperlihatkan ke atas, ya diperlihatkan, ya. Kemudian sebentar, ya. Oke, baik kalian membawa jenis jajanan ataupun ada yang bawa minuman juga ya, oke, ya. Oke, sekarang coba kalian perhatikan pada bungkus yang kalian bawa itu, ya. Silahkan diperhatikan ada apa saja. Mulai dari apa dulu kalau kalian mau jajan yang kalian lihat apanya dulu? Namanya. Gambarnya atau mungkin apa namanya? Judul. Kalau judul apa? Nama produknya. Pengen jajan apa toh? Oh saya pengen jajan gopek. Terus ada lagi ini. Saya mau jajan bon cabe. Ya. Ada lagi yang bawa tijus. Oh saya pengen tijus atau mungkin ini ada. Saya pengen pop ice. Ya. Sekarang kalau sudah lihat produknya, terus kalian lihat apanya? Gambarnya Bu. Komposisinya. Kalian perhatikan komposisinya. Ya. Oke. Komposisi itu apa? Komposisi itu apa? Bahan-bahannya. Bahan-bahan dari mulai bahan pokok, kemudian ada bahan-bahan lain yang ditambahkan. Ya. Selain dari komposisi yang kalian lihat apa lagi? Informasi nilai gizinya, ya, bergizi atau tidak. Ya, terus apa lagi informasi yang dapat kalian peroleh? Apa? Berat bersih ya, berat bersihnya berapa? Ada lagi. Yang paling penting kalau kalian mau jajan yang kemasan, Logo halal. halal. Apa, Alvan? Iya, expirednya, tanggalnya, kadaluarsanya tanggal berapa? Ya, itu harus kalian perhatikan, benar-benar diperhatikan. Ya, baik. Nanti coba kalian lihat komposisinya. Di situ ada beberapa macam bahan, baik bahan pokok maupun bahan tambahan. Terus yang paling penting tanggal tadi ya, tanggal expired atau tanggal kadaluarsa. Kaitannya dengan apa? Kalau makanan ini ada tanggal kadaluarsanya, ya, dibandingkan misalnya kalau kalian masak nasi, ya, kalau nasi itu sehari harus habis ya. Oke. Kalau yang makanan ini apakah sehari setelah dilihat harus habis? Tidak. Berarti kalau di dalam kemasan ini mengandung apa? Ada zat pengawetnya. Ya. Kemudian selain zat pengawet seperti yang saya tampilkan di depan tadi, ada roti yang putih, ada roti yang berwarna warni. Ya, termasuk dalam selain zat pengawet ada zat pewarna. Terus kalau kalian es tadi, ya,
Perhatikan yang S tadi, kira-kira yang ini, yang B dengan yang A, lebih manis yang mana? Lebih manis yang B karena ada apanya? Zat pemanis buatan. Ya, oke. Baik. Kita lihat gambar yang di depan. Di sini ada gambar apa ini? Gula, ada gula pasir, ada gula aren atau gula Jawa. Berarti ini termasuk dalam zat pemanis. Coba ini gambar apa? Ayo, Jaya benar? Kunyit. Ya, kunyit berarti fungsinya nanti untuk memberikan warna apa? Pewarna alami kuning. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh pewarna alami yang lain selain kunyit? Daun pandan memberi warna hijau. Ada lagi? Ayo. Buah naga ya, buah naga untuk memberikan warna merah agak keunguan ya. Ya, lanjut kita lihat gambar ini. Gambar apa? MSG. MSG dalam kehidupan sehari-hari disebut bukan susu apa? Moto kok moto. Moto nama lainnya yaitu Witsin. Ya, oke. Terus ini yang terakhir ada gambar salt. Salt itu apa? Garam. Ya, lanjut. Nah, ini ada apa ini? Dan pewarna. Ini alami atau buatan? Buatan. Kalau yang tadi ya kalian sebutkan tadi, di sini ada kunyit, terus ada yang menyebutkan daun pandan termasuk dalam bahan yang alami ya. Lanjut, terus ini ada apa? Kelas 1 sebagai zat penyedap. Nah, ini yang dinamakan MSG tadi atau Witsin tadi. Nah, ya, sekarang lanjut. Baik, dari gambar-gambar yang sudah kalian lihat tadi, kalian nanti kita lihat dulu pengertian untuk zat aditif. Zat aditif adalah zat yang secara sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan tujuan tertentu. Contohnya tadi apa? Zat penyedap, terus ada zat pemanis, ada zat pewarna, ada zat pengawet ya. Itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Baik, kemarin sudah saya bentuk kelompoknya ya berdasarkan gaya belajar kalian. Ada yang suka dengan mendengarkan atau melihat YouTube ya, sering yang membuka YouTube ya. Kemudian ada yang sudah saya kelompokkan juga suka dengan kinestetik ya. Kemudian ada yang suka yang visual ya. Coba nanti yang sudah saya bentuk untuk yang suka dengan visual ya, suka dengan visual nanti silahkan lihat HP-nya. Oke, linknya sudah ada, silahkan linknya dibuka ya. Kemudian yang bagian suka dengan kinestetik ya, nanti silahkan langsung menuju ke meja di sebelah sini ya. Ya, akan saya sediakan bahan untuk belajar kalian. Kemudian satu lagi ya, satu kelompok lagi, kalian nanti silahkan mengidentifikasi jajanan yang kalian bawa. Gunting bagian komposisinya, bagian produknya, kemudian ditempelkan. Identifikasilah yang termasuk zat-zat aditif ya. Baik, silahkan bisa mulai ya berdasarkan kelompoknya, dibuka YouTube-nya. Kemudian yang suka dengan visual ya, bisa menuju ke sini ya. Kemudian yang suka kinestetik ya, silahkan langsung bekerja menempelkan komposisi dan produknya. Yang kamu yang kelompok ini yang berarti lihat di sini ya, bahan belajarnya ada di depan. Silahkan boleh jalan-jalan yang kelompok berapa? Kelompok 1 dan kelompok berapa kemarin ya? 4 ya, kelompok 1 dan 4 bisa jalan-jalan ke sini dulu, boleh. Mau maju jalan-jalan dulu boleh. Kemudian kelompok berapa ini? Kelompok 5 yang kinestetik boleh menempelkan produknya, kemudian komposisinya, terus diidentifikasi zat pemanisnya apa, pewarnanya apa, pengawet dan penyedapnya. Ya, silahkan boleh langsung berjalan ke depan, bawa bukunya boleh. Silahkan dipotong ya, kemudian ditempelkan.
kelompok berapa ini tadi? Oke, ya. Silakan langsung bekerja, langsung dipotong bagian komposisi dan nama produknya. Komposisi dicari, ada tulisannya komposisi. Dibuka materi yang ada di depan itu. Gantian boleh, kalau terlalu banyak bisa mundur dulu yang kelompok satunya. Oke. Baik, nanti untuk yang suka dengan visual bisa menghasilkan produk dalam bentuk poster ya, oke? Ya. Kemudian yang suka dengan audio, ya, yang suka mendengarkan, boleh membuat produknya dalam bentuk Canva boleh, atau mau blog juga boleh, vlog juga boleh, ya. Kemudian yang kinestetik hasilnya dalam bentuk itu tadi ya, hasil potongan tadi ditempelkan. Silahkan. Waktunya 15 menit cukup ya. Oke, silahkan maju ke depan ya, belum. Yang lain tolong saat teman kalian sedang presentasi menghargai teman kalian ya. Oke, ya silahkan maju ke depan. Ya. Oke, silahkan ya. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama produk, promo, snack, komposisi, jagung 80%, minyak nabati. Apa yang terjadi kira-kira kalau kita mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa? Ya, boleh dijawab silakan. Akan menyebabkan perut sakit. Ya. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan dan Maulana Mujana. Kita tarik kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini? Ya. Ya. Silakan Josie. Kesimpulan yang pertama. Zat aditif adalah zat yang dimasukkan secara sengaja dalam jumlah sedikit di dalam makanan atau minuman dengan tujuan tertentu. Ya, baik, untuk yang kesimpulan yang pertama sudah disampaikan oleh Josie. Ya, silakan dibuka bukunya untuk pekerjaan kalian hasil evaluasi hari ini. Ya, silakan dibuka bukunya, ditulis soalnya. Ya. Nomor 1. Kedua atau yang ketiga? Siapa yang ketiga? Wah, yang kedua. Apa artinya? Sangat senang. Yes, mantap. Ya, baik, terima kasih untuk hari ini. Ya, baik, untuk pelajaran minggu depan, tolong kalian persiapkan materi sistem peredaran darah. Dipelajari dulu di rumah ya. Ya, ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa selalu bersyukur. Jangan lupa selalu makan makanan yang sehat sesuai materi kita hari ini, dan tetap sehat, tetap semangat ya. Saya akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa lagi bersama saya Nurul Safiana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam kegiatan Pasca Observasi kali ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Stefani Maryuni, beserta pengajar praktik dalam pendidikan calon guru penggerak, beliau Ibu Khofifah Handayani. Assalamualaikum Bu Handayani. Ya, Assalamualaikum Bu Stefani. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah ya. Ibu Stefani? Alhamdulillah. Dalam kegiatan Pasca Observasi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan observasi di kelas yang kami lakukan minggu kemarin. Baiklah Ibu Stefani, dalam kegiatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan saat observasi di kelas, dan Ibu Stefani sebagai guru yang saya observasi gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama Bu Stefani, terkait dengan kegiatan pasca observasi kali ini, harapan Ibu Stefani untuk kegiatan ini seperti apa? Baik, terima kasih Miss. Saya berharap dengan kegiatan pasca observasi ini, saya lebih memahami, lebih mengetahui tentang proses pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin. Saya berharap ada evaluasi dan refleksi yang bisa saya terima untuk membuat pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Demikian. Ya, jadi harapannya Ibu Stefani dalam kegiatan kali ini adalah adanya evaluasi dan refleksi, kemudian ada perubahan lebih baik lagi, seperti itu ya Bu Stefani. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Stefani, perasaannya saat pembelajaran di kelas, kemudian saya sebagai observernya, seperti apa perasaannya Bu? Baik, jujur ya Miss, waktu Miss Nurul menemani saya waktu di pembelajaran, yang pertama memang ada perasaan grogi ya, karena tidak biasanya ada yang menemani, tapi juga ada perasaan senang Miss, karena saya yakin kalau ada yang menemani, bisa ada yang mengamati pembelajaran yang saya lakukan, dan nanti ke depannya saya yakin nanti ada masukan dari yang menemani saya, yaitu panjenengan, masukan-masukan yang sangat berarti, yang bisa membangun, yang bisa membuat pembelajaran saya lakukan lebih baik. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya Bu Stefani, terkait dengan kegiatan kita yang kita sudah lakukan kemarin ya, saat pra observasi, kita melakukan percakapan terkait dengan Ibu Stefani telah menyampaikan adanya tujuan pembelajaran. Nah, bisa diceritakan Ibu Stefani, apakah tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan Ibu Stefani dalam kegiatan observasi di kelas itu sudah tersampaikan belum? Baik, kemarin untuk percakapan kita Miss, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada 3. Yang pertama, siswa itu dapat mendefinisikan pengertian dari zat aditif itu sebenarnya apa. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu mengidentifikasi zat aditif yang ada pada makanan dan minuman yang mereka bawa. Kemudian yang ketiga, mampu mengklasifikasikan zat aditif yang ada di dalam makanan dan minuman. Kemudian dari pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin untuk tujuan pembelajaran, alhamdulillah sudah tercapai Miss. Anak-anak alhamdulillah bisa mendefinisikan apa itu pengertian dari zat aditif, kemudian dapat mengidentifikasi macam-macam zat aditif yang ditunjukkan dalam kegiatan mereka saat mengidentifikasi bagian komposisi yang diamati anak-anak, kemudian ditempelkan. Kemudian yang ketiga, saat mengklasifikasikan zat aditif, mereka sudah paham mana yang termasuk zat aditif alami, mana yang termasuk zat aditif buatan. Demikian. Iya, jadi ketiga tujuan itu sudah nampak ya, saat proses pembelajaran di kelas. Baiklah, terkait dengan tujuan sudah, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai Ibu Stefani saat kegiatan observasi kemarin menyampaikan ada 2 ya. Iya. Bisa diceritakan Ibu 2 area pengembangannya itu seperti apa? Yang ingin saya kembangkan kemarin adalah dari segi keterampilan dan segi pengetahuan. Untuk keterampilan itu nanti saya minta anak-anak yang keterampilan itu nanti dibuktikan dengan hasil produk mereka, yaitu mengidentifikasi tadi ada anak yang menempel
apa komposisi dari makanan, kemudian mampu mengidentifikasi, mampu mempresentasikannya. Kemudian ada bagian kelompok siswa yang mampu membuat semacam infografis tentang zat-zat aditif yang ada di dalam makanan maupun minuman. Kemudian yang kedua tentang pengetahuan, ini saya berharap pengembangannya anak-anak lebih memahami materi pembelajaran saat itu yang dibuktikan dengan tes tertulis yang saya laksanakan. Demikian. Oke, baik. Bisa diceritakan kembali Bu, saat dalam area pengembangan pengetahuan itu anak-anak saat mengerjakan tes itu hasilnya seperti apa Bu? Alhamdulillah, karena saya menggunakan menggunakan keterampilan juga, jadi tidak hanya materi yang saya berikan, tapi anak-anak mengeksplor sendiri pengetahuan mereka. Alhamdulillah untuk hasil pencapaian dari pengetahuan itu anak-anak mendapat hasil yang memuaskan, Miss. Oke, ya. Kemudian Ibu Stefani, terkait dengan strategi ya, saat kegiatan praobservasi, Ibu Stefani menyampaikan bahwa ada strategi pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Ibu? Iya. Nah, bisa dijelaskan Ibu, saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu harapan Ibu Stefani dalam penerapannya itu sudah sesuai belum? Baik, untuk pembelajaran berdiferensiasi kemarin saya menggunakan bagian proses dan produk. Untuk yang proses ini saya berharap anak-anak memang aktif sekali dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian produk yang saya harapkan seperti pembuatan infografis, kemudian hasil identifikasi yang nantinya ditempel di kertas folio dan akhirnya ditempelkan di dinding, itu bisa tercapai, Miss. Ya, dari hasil proses itu anak-anak bisa memahami kembali materi yang saya sampaikan. Baik, saat ini ya penerapan pembelajaran berdiferensi dengan fokus pada proses dan produk. Nah, saat dalam ini ya untuk produk itu anak-anak itu di kelas itu bisa Ibu Stefani jelaskan lebih jelas lagi Bu, ya, seperti apa? Baik, untuk produk yang saya harapkan kemarin berdasarkan gaya belajarnya, ada kelompok siswa itu yang harus membuat menuangkan pengetahuannya melalui Canva, yang aplikasi Canva di HP mereka. Untuk tagihan produknya kemarin saya minta satu kelompok satu, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Kemudian yang kedua untuk kelompok yang lain yaitu dengan tadi Miss, dengan tempelan tadi, jadi secara langsung dia akan mengidentifikasi bahan-bahan zat aditif yang ada di dalam makanan atau minuman yang mereka bawa. Jadi pelaksanaannya dengan kelompok ya. Iya. Kemudian Bu Stefani mengelompokkan siswa itu tergolong mungkin tadi ada dengan Canva, mungkin dengan visual gitu ya. Kemudian ada yang auditori. Iya. Baiklah Bu Stefani, untuk strategi pembelajarannya tadi ya, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada satu lagi Bu Stefani, kemarin itu ada integrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk kegiatan tersebut apakah juga sudah Ibu Stefani rasakan perbedaannya di kelas? Baik, untuk kegiatan yang sosial emosional sudah saya rasakan di dalam pembelajaran itu, di mana anak-anak merasa antusias, bersemangat karena mereka melakukan dan merasakan pembelajaran yang berbeda. Jadi mereka bisa mengeksplor sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kesenangannya. Jadi yang suka dengan main HP bisa dituangkan dengan cara membuat Canva tadi, bereksplorasi sesuka mereka. Kemudian yang suka sekali dengan langsung dengan tentang materinya, bisa langsung mengamati bahan yang sudah disediakan. Jadi sudah nampak ya Bu ya, mereka senang, kemudian itu muncul ada seperti dia fokus ya, mindfulness-nya ada ya. Oke, baik Ibu, terkait dengan strategi sudah. Nah kemudian Ibu, keefektifan dalam pemanfaatan media pembelajaran, apakah sudah Ibu rasakan efektif atau masih ada perlu perbaikan lagi? Untuk keefektifan, karena kemarin memang HP itu hanya satu kelompok satu, jadi mungkin
dari aktivitas anak itu juga hanya satu siswa yang akhirnya bisa menggunakan HP itu. Jadi mungkin untuk pembelajaran yang kemarin masih kurang efektif bagi saya, terutama untuk yang penggunaan HP. Kemarin kan produk yang saya minta itu untuk yang kelompok yang membawa HP, karena saya per kelompok, jadi satu kelompok hanya memberikan satu infografis. Nah, karena satu kelompok itu hanya membawa satu HP, jadi dari beberapa anggota kelompok itu banyak sekali yang hanya diam, ya, karena yang bawa hanya satu, jadi hanya satu siswa tersebut yang melakukannya atau membuat aplikasi tersebut. Kemudian kalau yang langsung dengan bahan makanan atau minuman itu menurut saya efektif karena semuanya ikut bekerja. Ada yang menggunting, kemudian ada yang menempelkan, kemudian ada yang mengidentifikasi, seperti itu. Tadi saat pemanfaatan HP, Ibu Stefani menyampaikan beberapa anak itu ada yang diam gitu ya. Kemudian mungkin ada solusi nih dari Ibu Stefani agar nanti saat pembelajaran selanjutnya itu pemanfaatan HP agar anak-anak juga semuanya aktif, tidak hanya beberapa saja. Solusinya mungkin dari Ibu Stefani seperti apa? Saya mempunyai solusi, nanti mungkin untuk pembelajaran berikutnya saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan diferensiasi proses tadi. Saya berharap nanti setiap siswa bagian yang senang dengan HP, dengan IT, bisa membawa HP-nya masing-masing. Jadi nanti untuk hasil yang diperoleh yaitu produknya, itu setiap siswa bisa memberikan produk yang bagus menurut mereka. Jadi solusinya nanti anak-anak membawa HP-nya tidak hanya satu dalam satu kelompok seperti itu Ibu ya. Nah kemudian Ibu kapan ini akan segera dilaksanakan untuk pembelajaran selanjutnya? Secepatnya Miss, nanti secepatnya begitu ada pembelajaran saya berikutnya, saya akan berusaha sudah menerapkan hal yang lebih baik lagi. Jadi tadi ada bagian kelompok yang membawa HP tidak hanya satu siswa dalam satu kelompok, tapi dalam satu kelompok itu bisa membawa semua. Ya, selain solusi tersebut ada lagi Ibu Stefani? Saya rasa sudah cukup ya. itu mungkin. Jadi HP-nya diperbanyak lagi ya untuk di kelompok tersebut. Oke Ibu Stefani, selanjutnya terkait dengan Ibu Stefani untuk kegiatan pasca observasi kali ini, kalau bisa saya simpulkan dari awal terkait dengan tujuan pembelajaran yang tidak dicapai oleh Ibu Stefani ada 3 ya, itu sudah tersampaikan oleh siswa didik. Kemudian di area pengembangan yang ingin dikembangkan yaitu keterampilan, kemudian ada strategi pembelajarannya Ibu Stefani ya, terkait dengan pembelajaran berorganisasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian tadi ada pemanfaatan media pembelajaran, yaitu keefektifannya dalam anak-anak membawa HP itu ternyata mana yang membawa HP adalah satu kelompok satu, malah beberapa anak yang diam saja seperti itu ya Bu ya, dan akan ditindaklanjuti untuk segera ya pembelajaran berikutnya nanti anak-anak akan diminta untuk membawa HP satu anak kecil itu seperti ini. Baiklah Bu Stefani, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan pasca observasi kali ini akan menjadikan motivasi untuk Ibu Stefani pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Demikian kegiatan pasca observasi kali ini bersama rekan sejawat saya, Ibu Stefani Mardini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.